Jadi perkara berkaitan dengan tetangga adalah perkara yang penting. Maka kita perhatikanlah bagaimana cara kita ini bertetangga dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa membantu urusannya, maka jangan kita menambah kesulitannya. Jadi bertetangga itu yang wajar-wajar. Bagaimana supaya tidak saling mengganggu. Mengganggu dan tidaknya itu ya kadang-kadang diperhatikan dengan adat kebiasaan. Jadi di suatu tempat mungkin itu mengganggu, di tempat lain mungkin enggak. Artinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Nggak bisa disamakan. Kalau di daerah sana, oh perbuatan seperti ini termasuk yang mengganggu. Oh di sana ternyata enggak. Jadi ada batasan-batasan itu yang juga kadang-kadang berkaitan dengan daripada kebiasaan-kebiasaan setempat. Jadi kita ingat kembali tentang bagaimana seorang mengadu kepada Nabi akan seseorang yang kerjaannya setiap hari puasa, setiap malam sholat malam, tapi ternyata sholat malam dan puasanya itu menjadi sesuatu yang tiada bekasnya dan tiada bisa menyelamatkan dirinya dari azab. Nabi bilang orang tersebut tempatnya di neraka, meskipun dia puasa di siang hari, sholat di malam hari, tapi tetangganya sakit gara-gara dia, artinya suka menyakiti tetangganya, tempatnya di neraka. Nah, semoga kita semakin berhati-hati. Ya, kalau kita ngaji tentu harus beda dengan yang belum ngaji. Meskipun susah untuk sempurna itu, tetapi minimal kita itu berusaha sungguh-sungguh supaya tidak terlalu mengganggu, apalagi kalau sampai bermusuhan, ya, bermusuhan. Kalau zaman dulu para ulama salaf itu untuk menilai seseorang dia nggak tanya ke dirinya, tapi dia tanya ke tetangganya. Jadi ada si A bertetangga dengan si B. Orang pengen tahu bagaimana si A ini termasuk orang baik atau enggak. Dia tanya ke tetangganya. Dia lihat tetangganya, dia tanya ke tetangganya tentang orang itu. Kalau tetangganya bilang orang itu orang baik, maka itu adalah alamat orang tersebut min ahlil khair wa ahli sa'adah. Dia termasuk ahli kebaikan dan ahli kebahagiaan. Maksudnya dia pasti orang baik dan akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau tetangganya, oh dia itu bilang orang baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika ditanya dengan tetangganya bagaimana si A itu, oh itu caci maki semua isinya. Orangnya begini, orangnya begitu, nggak ada baik-baiknya. Zaman dulu dijadikan ukuran. Kenapa? Karena dulu orang masih bebas milih tetangga. Wilayah nih masih luas. Jadi kalau saya bertetangga dengan si A, saya nggak nyaman, saya bisa pindah. Tanah masih luas. Artinya kita yang punya peran untuk menentukan siapa tetangga kita. Karena kita akan dinilai kepada siapa kita bertetangga, itu dulu. Tapi kalau sekarang nggak bisa juga kita pukul rata, karena kita memilih tetangga tidak bisa kita pilih sendiri. Kita beli rumah perumahan, tiba-tiba di sana memang sudah ada tetangganya. Jadi bukan kita pilih tetangga, ya, tapi memang kita diatur untuk bertetangga dengan orang lain. Nah, kebetulan tetangga kita termasuk orang yang umpamanya nggak suka dengan kita, entah apa salah atau tidak, itu di luar itu, ya. Jadi maksudnya itu kita itu memilih. Jadi dulu orang itu berkomunitasnya mesti yang sehobi, karena bisa diatur. Di sana hobinya main kuda, mereka akan ngelompok, bikin di sana klub kuda. Di sana yang suka klub kuda juga, tapi kudanya merah, bikin klub kuda merah. Kuda merah Lampung Klub, umpama gitu kan. Iya kan? Jadi dia itu bisa ngatur di mana dia tinggal. Nggak ada yang larang nebang kayu di sini, mau bikin kampung di sini, dulu bebas. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kita milih tetangga. Masa iya milih tetangga? Nggak bisa kita milih tetangga. Kita datang sudah ada orang di situ. Itulah tetangganya, bukan tetangga pilihan kita, tapi memang otomatis tuh ya, alami. Nah,
Ini nggak bisa disamakan dengan cara orang memilih tetangga dahulu. Tapi apapun keadaannya, apakah kita ini bisa memilih tetangga atau kita dikondisikan oleh kondisi yang menyebabkan kita bertetangga dengan siapa saja, berusahalah kita ini bukan orang yang suka menyakiti tetangga. Ya, tidak menyakiti tetangga. Jadi ngajinya begini, urusan kajian ini sebenarnya bukan urusan hanya pengetahuan, Pak. Tapi ini urusan bahagia dan nggak bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi ini kaitannya erat dengan kaitannya di akhirat. Jadi nggak ada yang gratis hidup, ya. Nah ingat ini, walah Pak bodoh amat nggak saya pikirin. Iya tah bisa bilang begitu. Enak kalau bisa bilang begitu. Ternyata nggak ada yang bisa begitu. Mesti ada aturannya. Kalau aturannya kita langgar, ya kena kata hukuman. Kalau aturannya kita patuhi, baguslah kita ditempatkan. Jadi nggak ada itu yang namanya gratis, itu nggak ada. Bahasanya gratis itu nggak ada. Mesti ada balasannya, mesti ada balasan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan keliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.